Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Yang saya muliakan Ibu Menko Mariah Nurkhalis Majid, Yudi Latif, dan semua ilmuwan dan penyair semua yang terkenal di depan saya ini, dan ini mempersulitkan saya berbicara. Jadi mohon maaf kalau penguasaan ilmu saya mengenai Nurkhalis itu tidak sehebat saudara, dan kupasannya tidak seperti ilmuwan yang ada di sini. Saya ini lebih banyak sebagai aktivis, dan mau dibubuk letakkan sebagai ilmuwan pun tidak, da'i pun belum kesampaian. Saya mula mengenali Nurkhalis ini semasa saya mahasiswa, sekitar 18-19 tahun. Saya tahun pertama di Universiti Melaya, dan mula kenal kegiatan di sini seusai konfrontasi oleh Bung Karno, dan di sini disambut oleh HMI di Diponegoro 16. Maka dengan beberapa teman, Eki Syarudin, Fahmi, Mar'i, dibawa saya ke Pekalongan, di tempatnya Pak Taufik dan Pak Rahmat dan Eka. Di situ diselenggarakan Ideopolitor, ideologi politik organisasi yang dikendalikan oleh HMI. Itu pendedahan awal saya kepada kegiatan mahasiswa yang agak radikal ketimbang kegiatan di Malaysia. Saya memimpin mahasiswa Islam dan pelajar Islam di Malaysia. Jadi tentunya kenal dengan Cak Nur, dan tentunya kagum, dia jauh lebih senior, lebih alim. Kalau istilah Melayu disebut warak. Jadi dia banyak pelajari, dan bila di Jakarta mau ketemu dia di masjid, tidak di hotel. Dan kemudian kami merangkak untuk membentuk Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara, PEMIAT. Maka saya anjurkan di Universiti Melaya, Cak Nur tiba ke sana dan diangkat sebagai ketua, dan saya sekjen. Walaupun namanya sekjen, tapi lebih baik pada saya ingat tidak lebih dari peran sebagai sekretaris kepada Cak Nur. Dia beri arahan semua, saya hanya patuh. Dan tentunya kita manfaatkan waktu untuk menimba ilmu, pengalaman beliau, dan saya ikuti untuk tahun-tahun berikutnya, sehinggalah Cak Nur melemparkan beberapa kejutan. Islam yes, Partai Islam no, ataupun modernisasi dan westernisasi. Dan kejutan itu tentunya menimbulkan polemik yang hangat di sini. Dan saya ketemu beliau, dan seperti biasa saya menyanggah beberapa pandangan, karena saya anggap ini mungkin mencuit perasaan rakan-rakan kita, tokoh-tokoh besar, dan Cak Nur memberikan pandangan-pandangan. Dan seterusnya kita lihat umpamanya kejutan itu tidak fundamental dalam pemikirannya, tetapi membentuk suatu aliran rahmatan lil alamin tentunya yang lebih inklusif, kerana beliau rasa bimbang seandainya soal kepartian itu dihebahkan, maka akan berlaku perkotak-katikan ataupun perbedaan pandangan yang tidak memungkinkan persamaan pemikiran, wahdatul fikri, kesatuan pemikiran di kalangan umat. Itu pandangan pada ketika itu, ya. Terus terang saya tidak sepenuhnya setuju dengan aliran sebagian, tetapi saya masih hormat dan kagum kerana saya faham rasionalnya, ya, mengapa beliau melontarkan idea begitu. Lebih-lebih lagi melihat kepada pengalaman sejarah di Indonesia. Tentunya kita ikuti sehinggalah beliau mengusulkan
kewujudan Paramadina, dan Paramadina diasaskan di sini, kemudian dia berkunjung ke Malaysia dan saya berikan waktu yang panjang untuk beliau menjelaskan tentang pola pemikiran asas pembentukan pemikiran institusi keilmuan Islam. Saya ketika itu Menteri Kewangan atau Wakil Perdana Menteri, dan saya beri ruang yang cukup kerana menunjukkan kasih saya kepada beliau sebagai tokoh dan pemikir bangsa. Dan Taufik Ismail dan ibu kunjung beberapa tahun selepas itu dan mengatakan Sat Nur uzur dan sedang dirawat di hospital Singapura. Maka saya nakal sedikit surat kepada Cak Nur dan dengan iringi doa. Dan Taufik sampaikan dan Cak Nur membaca, itu sangat menyayat perasaan saya kerana difotokan dan dikirim kepada saya. Ya, Cak Nur dengan keadaan terlantar, uzur, tapi membaca dan dengan rasa penuh kasih kepada saya yang dianggap sebagai adiknya. Demikian pengalaman saya dengan Cak Nur sebagai pengantar. Ya. Baik, mengapa saya pilih ekonomi manusiawi? Kerana saya masih anggap ekonomi itu masih fundamental. Ya. Tetapi pemikiran kita ini di hampir keseluruhan negara itu masih terlalu terikat dengan faham yang konvensional. Saya tidak menolak semuanya, ya, dari Barat ataupun dari Bank Dunia. Kerana kebetulan saya beritahu kepada Yudi tadi, saya pernah menjadi chairman of the Development Committee of the World Bank and the IMF. Dan semasa kegawatan krisis ekonomi moneter termasuk di Indonesia, saya masih pengurusi World Bank dan IMF. Tapi saya tidak mewakili pandangan konvensional. Rakan-rakan ketika itu marahi, faham benar pendirian saya. Dan saya beberapa kali menemui Presiden Soeharto pada ketika itu, menyampaikan pandangan saya yang tidak semestinya sealiran dengan pandangan IMF, World Bank. Tetapi negara yang terpaksa memilih untuk mendekati dan dukungan dari IMF ialah kerana negara yang sudah kecunang, rusak sistem dan fabriknya. Kerana memilih apa yang dikatakan sama ada unbridled capitalism, sistem kapitalis yang tidak terkawal, yang dikawal hanya oleh konglomerat besar, yang meminggirkan rakyat miskin dan membiarkan kesenjangan terus melebar setelah negara merdeka puluhan tahun. Ya. Malaysia di antara negara yang lebih berhasil pada ketika itu, 90-an. Catat pertumbuhan yang tinggi dan dimasukkan dalam kategori East Asian Economic Miracle. Ya. Asia Timur yang di sini disebut mukjizat, bagi saya guna istilah menakjubkan, East Asian Economic Miracle. Dan bila Presiden World Bank datang ke Kuala Lumpur, saya selaku Menteri Kewangan menyatakan ini pandangan ini tidak semestinya membantu mendewasakan pemikiran kita dan membantu mengangkat martabat rakyat umumnya, kerana pimpinan terpukau dengan pujian. Pimpinan merasakan semuanya beres. Sebab apa? Kadar pertumbuhan itu hebat. KNK keluarga negara kasar, investasi dari luar. Jadi ukuran-ukuran kita itu tidak memenuhi ukuran dan hasrat rakyat. Permasalahan kesenjangan tidak dibicarakan dalam East Asian Economic Miracle. Melebarkan kemiskinan tidak dibicarakan. Korupsi dan kekayaan yang dipunggah oleh golongan elit penguasa itu tidak memberi kesan sangat kepada IMF the World Bank. Yang mereka tekankan hanya semata bagaimana sistem ekonomi itu harus stabil, harus segar, dipacu dengan meyakinkan,
tetapi tidak persoalan kemanusiaan di dalamnya. Itu yang menyebabkan saya pada tahun 97 begitu menulis buku mengenai Asian Renaissance, gelombang kebangkitan Asia, termasuk satu bab mengenai ekonomi manusiawi atau humane economics. Ada yang menyanggah kerana ini Menteri Keuangan ketika itu, ya. Dan dia menulis tentunya ada shift in the conventional thinking of the political and economic elite at that time, not only in Malaysia, in Indonesia, in most countries. Dan itu mungkinlah di antara sebab mengapa saya kemudian dilontarkan ke penjara. Ini yang isu-isu lain bagi saya adalah isu sampingan, tapi fundamental difference dalam outlook mengenai dasar ekonomi, dan saya mengusulkan paradigm shift, peralihan paradigma untuk melihat pada permasalahan manusia. Tentunya ini seperti yang dikupas oleh Ali Mazrui, seorang pemikir Afrika walaupun lama di Amerika Syarikat, seorang political economist, yang menyatakan harus ada ethical moral dimension, dimensi kemanusiaan kalau kita membicarakan soal governance, apalagi ekonomi. Dan ini yang dia sebut Ali Mazrui dalam apa yang dikatakan, diungkapkan sebagai ethical economics yang harus mendasari pemikiran kita, dan ethical ini termasuk humane governance tentunya bagi kita masyarakat Islam berdasarkan pemikiran agama yang kukuh. Dan kalau kita lihat umpamanya dari segi ethical dimension, itu pemikiran yang juga dilontarkan atau yang serasi dengan pemikiran agama-agama. Ini relevan, dapat dikatakan inclusivity dan juga lintas budaya bila kita membicarakan soal ekonomi. Saya sebut tadi dalam pengantar yang saya tertinggal, yaitu bila kita mengenang pemikir bangsa seperti Nurcholish, apakah yang harus kita lakukan? Kata Roger Garaudi, pemikir Perancis yang kemudian menganut agama Islam, dia kata, untuk memuliakan mereka is not merely to bury the ashes of the dead, but to rekindle its flame. Bukan sekadar menjadikan jasad mereka debu, tetapi untuk memekar, menyemarakkan risalah yang dibawa oleh mereka. Jadi kalau saudara bangkitkan isu dan kesedaran supaya pemikiran tentang kemanusiaan, manusiawi ini, saya fikir suatu yang saya pasti dibanggakan, dan satu yang berarti dalam usaha kita mengingat dan mengenang jasa seorang tokoh besar negara. Ekonomi manusiawi ini tidak semestinya baru. Yudi menyebut pandangan ekonomis, kebetulan sahabat saya Jeffrey Sachs. Tetapi di Indonesia, Sujatmoko, kalau tak salah saya tahun, dia tulis tentang dimensi manusiawi dalam pembangunan, itu tahun, ya kalau terbitan awalnya sekitar 60-an, tak salah saya, atau awal 70-an, saya kurang pasti. Tapi sudah lama sebelum dibicarakan sebagai third force, middle economic prescription dan lain-lain. Dan ini bagi di antara karya Indonesia yang mempengaruhi pemikiran saya. Dan kalau saya jadi Menteri Keuangan, saya manfaatkan juga
pandangan Sujat Moko tentang dimensi manusiawi dalam pembangunan. Walaupun saya akui penekanan tentang nilai etika dan dimensi keagamaan itu tidak sekuat yang saya harapkan, ya. Kerana ethics and values itu penting. Tetapi Sujat Moko, kekuatan beliau dan kekuatan pemikiran beliau ialah melihat kepada isu-isu yang tidak dibahaskan ketika itu. Umpamanya climate change, poverty as a major problem, injustice, and many forms of oppression of man by man yang dipopularkan oleh Soekarno, eksploitasi Harlem Parlom ni, ya. Itu diungkap dengan baik. Kemudian pemikir Islam seperti dan sajang seperti Hussein Nasr, dia juga membicarakan soal kemanusiaan yang ditinggalkan. Dalam karya beliau sejak awal tahun 1961, Man and Nature, dia dah bahaskan kalau pembangunan itu dan pertumbuhan itu tidak mempertahankan keseimbangan aspek kemanusiaan, dia akan membawa fasad dalam dunia. Dan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Umat yang seimbang itu yang dijamin dalam Islam itu umat yang manusiawi, yang mempertahankan iman dan ilmu, akal dan kalbu, duniawi dan ukhrawi, yang menjaga keharmonian sesama Islam dan manusia keseluruhannya. Malah kalau kita bicara tentang ummatan wasata itu, kemanusiaan itu berarti pertumbuhan yang menjamin kehidupan haiwan, tumbuh-tumbuhan, bukit bukau yang kita ketepikan kerana tamak halaba dan kerakusan manusia. Yang berkuasa akan memperolehi tanah sebesar-besarnya, balak seluas-luasnya, dan pertimbangan yang sebanyak mungkin, yang akan menambah beban bukan sahaja kepada kehidupan rakyat, tetapi merusakkan persekitaran yang kemudian dibebankan balik kepada negara. Bila ada banjir, jawapannya act of God. Jadi salahnya Tuhan. Ada kemungkinan itu berlaku, tetapi kebanyakan berlaku kerana kerakusan dan ketamakan dan nafsu serakah manusia. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi manusiawi itu, kita harus menjaga keseimbangan ini. Keseimbangan ini yang dijamin dalam Al-Quran. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Barulah manusia itu dapat menghormati. Kita saudara, terutama ilmuwan, tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Islam. Korupsinya besar, kesenjangannya tinggi, dan sikap kerakusan bukan terhadap rakyatnya, terhadap buminya pun begitu parah sehingga kan tidak terjamin masa depan. Saya tahu ada orang kritik saya seperti menyudi, too idealistic, not realistic, not practical. Ya, itu mungkin saja dibahaskan, ya. Tetapi bagi saya harus ada keyakinan, conviction, apa yang disebut courage of conviction. Harus ada keyakinan untuk membawa dan melontarkan idea ini. Generasi muda terutamanya harus ke depan. Kalau tidak, kita ini bicara tentang orang muda, generasi muda, hak orang muda, tetapi pemikirannya pemikiran usang. Mempertahankan idea-idea yang jumud, yang lapuk, dan meneruskan ketempangan dalam sistem pemerasan yang berlaku. Jadi kalau melihat pada soal permasalahan pembangunan, Indonesia tidak kurang idea-idea besar. Saya sebut tadi kepada teman-teman, saya ungkapan Pak Nasir, Muhammad Nasir.
kita harus bekerja kuat untuk membangunkan negara. Tapi jangan sambil membangun, kita robohkan. Ini itu nama Ali, membangun, robohkan. Tak mungkin. Tapi memang berlaku. Yang dibangunkan itu gedung. Yang dibangunkan industri. Yang dibangunkan itu ya segala projek mega. Tapi yang dirobohkannya manusia di dalamnya. Baik akhlaknya, baik upah yang tidak adil. Satu konglomerat untungnya berbilion ringgit, pekerjanya dianggap separuh hamba, tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Kalau benar pendapatan mereka itu sekadarnya keuntungan itu, maka kita dapat faham. Tetapi kalau keuntungan itu berbilion ringgit, billion dollars, dan nasib pekerja itu tidak cukup untuk menyara hidup keluarga mereka, ini bukan manusiawi, ini haiwani. Jadi kita harus memilih untuk mempertahankan ekonomi haiwani atau ekonomi manusiawi, insani. Saya tegaskan semula, ada yang menganggap ini seolah-olah sebuah perkara yang baru yang akan mengejutkan, mempersulitkan. Tidak. Sekiranya sudah ingat, sekitar tahun 1970-71, Club of Rome meluncurkan laporan yang juga sedikit sebanyak menggemparkan dunia ketika itu. 50 tahun yang lalu. Limit to growth, membataskan pertumbuhan dan pembangunan. Pandangan mereka seperti biasa, kejutan, tidak semestinya kita hadam dan terima, tetapi peringatan itu waras. Dan yang menariknya, di antara anggota limit to growth itu ialah Sujatmoko. Saya pertama kali dengar limit to growth itu dalam satu seminar dipanggil Intellectual Society Asia. Saya tak termasuk. Saya semasa itu pimpin mahasiswa, tapi diundang ke Pattaya dan muncul tokoh ini dari Indonesia. Namanya Sujatmoko. Saya tahu ini tokoh besar. Jadi saya kagum. Ambil kertas, catat. Dia pada masa itu ulas tentang limit to growth. Bila pembangunan dan pertumbuhan itu mengenepikan aspek kemanusiaan, merusakkan bumi, ya, kerana golongan elit penguasa itu bersaing untuk merebut jabatan demi pertahankan kepentingan mereka masing-masing. Saya tidak menyentuh ini soal Indonesia. Indonesia mungkin terkecuali daripada teguran saya. Ini sangat relevan di Malaysia. Untuk selamat kuda atau tak dapat bisa pulang. Tetapi ini masalah yang harus kita terima. Ya. Dan peringatan, saya orang politik. Saya ketua, kalau di Malaysia disebut ketua oposisi di Malaysia. Ya. Tetapi ia tidak mempersulitkan saya dalam mempertahankan idea ini dan melontarkan walaupun tidak popular. Mungkin popular di kalangan rakyat, di kalangan nelayan, petani, pekerja, boroh kasar. Wah, itu Pak Anwar bicara baik sekali. Tetapi di kalangan konglomerat, orang-orang kaya, orang-orang yang berkuasa, berpengaruh, itu tidak disenangi. Tapi kita harus pilih dalam hidup ini, apakah untuk melontarkan ide yang benar atau terus menjadi hamba, a slave to the thinking. Sarjana sosiolog yang terkenal, dia rantau kita, Hussein Alatas menyebut, captive mind in development studies. Kita marah bila bicara soal Islamofobia. Kita tahu parahnya pandangan dan sentimen dan prasangka terhadap Islam yang pernah dikupas dengan cara yang sangat hebat oleh Edward Said dalam Orientalism. Tetapi kita masih terus
dengan pemikiran yang terperangkap, the captive mind, termasuk dalam development studies. Jadi kata Hussein Alatas, kita yang mau merdeka, ini semangat merdeka, wah, segar bugar, jangan sentuh 1 inci pun tanah negara kita. Perang habis-habisan. Tetapi pemikiran kita itu pemikiran terjajah. Belum ada kesanggupan penguasa, elit politik untuk bebaskan diri mereka dan pemikiran mereka dari captive mind, pemikiran terperangkap dalam development studies atau isu ekonomi dan pertumbuhan. Sebab itu saya lontarkan secara umum begini, ya, harus ada kesediaan. Isunya apa? Ada yang mengatakan harus dicerakinkan dengan begitu teliti tentang fiscal development policies. Fine, saya tidak fikir itu jadi satu masalah. Tetapi kerangka besar pemikiran itu harus jelas. Kerangka besar itu ialah bahwa pembangunan itu untuk siapa dan apa harga pembangunan itu. Kalau jawapannya pembangunan itu untuk negara, negara itu milik siapa? Sang penguasa dan elit politik, atau negara itu milik rakyat terbanyak? Nah, kalau kerangka pemikiran itu jelas, ini yang disebutkan ekonomi manusiawi. Kerana apa yang berlaku sekarang dan $billion yang terpaksa dibelanjakan untuk menyelamatkan iklim, menyelamatkan kerusakan yang berlaku, itu hasil daripada kerusakan golongan elit, kemudian ditampung oleh elit peniaga, ditampung oleh elit politik, dan dibebani rakyat terbanyak. Jadi saya percaya hal ini boleh dirungkai dan dicerakinkan oleh sarjana yang ramai di sini. Saya tidak bercadang untuk menyampaikan satu coretan yang lebih ilmiah, tetapi lebih daripada keyakinan saya. Keyakinan saya mengungkapkan sesuatu yang bukan baru, tetapi dan mungkin juga popular di kalangan rakyat di bawah, tetapi tidak dihayati oleh elit penguasa. Sudah ingat, ini kebetulan Malaysia merdeka 31 Agustus kita kata Ogos. Indonesia 17, India, Pakistan sekitar itu pertengahan Ogos. Janji merdeka itu hebat. Minggu lalu saya lontarkan sedikit idea tentang perencanaan masa depan Malaysia, tetapi mengingatkan juga pidato kemerdekaan oleh Jawaharlal Nehru. Dia sebut, at the stroke of midnight, India will be free. Jadi dia ada janji dengan masa depan. Tryst with destiny. Brilliant speech. Well articulated. Itu janji dia. Bebas. Tidak ada penindasan. Tidak ada bentuk diskriminasi. Merangkul seluruh kekuatan rakyat. Itu cita-cita murni Bapa Kemerdekaan. Tidak semestinya diterjemahkan, tidak semestinya difahami oleh elit generasi penerus. Soekarno dengan pidato yang memukau menyebut tentang jambatan emas, dari negara yang corot di bawah cengkaman penjajah yang zalim dan menindas kepada satu era baru. Tapi program ekonomi tidak sepenuhnya berhasil. Dan Mandela tentunya tokoh yang
hebat luar biasa, menyebut tentang freedom for Africans dan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Satu penyiksaan fizikal dan mental yang sukar difahami bagi orang yang melihat ini sebagai sejarah tetapi tidak tahu sebenarnya apa yang beliau terpaksa lalui. Tetapi satu generasi seperti Mandela muncul ketua-ketua termasuk Zuma yang dianggap di antara yang paling korup dalam sejarah. Jadi belum ada jaminan dasar pertumbuhan kelestarian bagi generasi penerus. Saya boleh panjangkan, Bolshevik, French Revolution. French Revolution, liberty, equality, fraternity itu memang suatu konsep yang sangat baik. Politik, ekonomi, dan sosial. Tapi kena ingat, 10 tahun setelah French Revolution, nasib petani di Perancis lebih teruk, lebih parah daripada sebelum revolusi di bawah Raja Louis XIV, 16, 17. Jadi sekadar peringatan kepada kita, terutama kepada generasi muda. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu pejuang kemerdekaan punya idealisme dan cita-citanya. Generasi penerus malangnya, saya terima kenyataan itu, tidak memenuhi, mungkin sedikit tapi tidak memenuhi harapan yang melangit tingginya. Generasi kini harus dicabar untuk memikir semula konsep-konsep yang diterima pakai sebagai sesuatu yang mutlak, dan ia memerlukan kekuatan akhlak, ethics, dan kekuatan mental untuk mencabar pandangan sedemikian. Dan ia merentas bukan saja soal politik, tapi soal keyakinan. Dan bagi saya, ekonomi manusiawi is not a theoretical prescription. Ini bukan soal pandangan akademis atau teori, tetapi soal satu pandangan yang harus direnung, difikir, dan ditelaah untuk menjamin benar-benar nasib bangsa itu terbela. Betul, tiap negara ada hal-hal yang mencemaskan. Di Malaysia, mantan Perdana Menteri Najib sekarang di penjara setelah didakwa dan dituding mencuri dan merompak puluhan bilion dolar dan menyebabkan negara hampir bankrupt. Di Indonesia, kalau saya baca medsos, Sambo. Tetapi jangan lupa kepada fokus kita bahawa ekonomi mesti menjurus kepada langkah-langkah yang benar-benar boleh menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Dato Sri Anwar untuk